Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1701. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. No, I don't wanna waste what's left. Tiba-tiba muncul di depannya. Seketika, Mingdao yang melarikan diri seperti menabrak dinding. Dia terbang terbalik dalam sekejap. Energi gelap di tubuhnya melonjak dan sumber aslinya hampir terguncang. Hei makhluk kecil, Tuan Muda Chen bahkan tidak berbicara. Kenapa kemana kamu ingin melarikan diri? Kata cahaya hitam itu, dan ternyata itu adalah leluhur 10.000 tulang. Yang mulia, siapa Anda? Kata Sagui. Dia bertanya menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini dirinya telah menjadi tenang karena dirinya tahu bahwa dalam situasi seperti ini tidak ada gunanya baginya untuk melawan dan dia hanya bisa mengakui kekalahan. Siapa aku? Kata Qin Chen. Dia tersenyum ringan dan melangkah maju. Akulah yang datang untuk menyelamatkan tempat telantar ini. Menyelamatkan tanah telantar. Mata Sagui menjadi gelap. Yang mulia, Anda benar-benar berani mengatakan bahwa basis kultivasi Anda seharusnya tidak jauh lebih baik daripada aku, kan? Apakah Anda tahu di mana tanah telantar ini? Beraninya Anda mengatakan akan menyelamatkannya, kata Sagui. Dia mencibir dalam hatinya. Tanah telantar atau tanah terbengkalai itu adalah api penyucian dari seluruh dunia bawah. Semua orang yang dipenjara di sini itu adalah yang terbaik di dunia bawah dan beberapa dari mereka bahkan adalah raksasa. Meskipun anak di depannya saat ini tidak lemah, namun itu jauh lebih buruk daripada para penguasa daerah terlarang lainnya. Beraninya anak ini mengatakan akan menyelamatkan tanah telantar. Tentu saja dia mencibir di dalam hatinya, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Bagaimanapun dirinya masih berada di tangan pihak lain, dan bagaimana cara untuk melarikan diri itu adalah kunci baginya sebenarnya. Yang mulia, tidak peduli siapa Anda atau apa latar belakang Anda. Aku, Sagui, akan mengakuinya hari ini jika Anda memiliki sesuatu yang Anda inginkan. Mintalah saja selama aku memilikinya. Dan jika yang mulia ingin mata air laut mati ini, maka ambillah. Tapi, aku ingin memberitahu yang mulia bahwa mata air laut mati ini sangatlah penting. Dan itu jelas bukan sesuatu yang dapat Anda telan sendiri. Lebih baik bagi semua orang untuk bekerja sama daripada menelannya sendiri, kata Sagui. Meskipun dirinya dijebak oleh Qin Chen, tetapi dia tampak tenang dan bangga. Bekerja sama, Qin Chen terkekeh dan berkata, sekarang kamu adalah tawananku. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bekerja sama denganku? Ya, aku ini memang. Kamu sekarang berada di bawah kendaliku, tetapi aku berada di lembah yang gelap, mampu mendapatkan pijakan di tanah telantar secara alami. Tidak semudah yang terlihat di permukaan. Di permukaan, aku adalah pemilik lembah Sayin. Dalam kegelapan, lembah Sayin itu telah berlindung di pemakaman dewa kematian di area terlarang. Aku berada di bawah pemakaman dewa kematian. Mudah bagimu untuk membunuhku, tetapi selama aku mati, kuburan dewa kematian akan tahu dan pasti akan mengirim ahli yang kuat untuk datang dan kamu pasti tidak akan bisa melarikan diri, kata orang itu. Apakah kamu dari makam kematian? Kata Mingdao. Pada saat ini Mingdao di samping tiba-tiba berubah warna ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menunjukkan kepanikan. Qin Chen menatap Mingdao. Apakah makam dewa kematian sangat kuat? Tanya Qin Chen. Apa, kamu tidak tahu? Kata Mingdao. Dia menatap Qin Chen dengan heran. Melihat ini, Qin Chen tiba-tiba mengernyit sementara Mingdao buru-buru berkata, makam dewa kematian adalah salah satu area terlarang teratas di tanah telantar. Intinya, dia menjelaskan bahwa orang pemilik makam itu adalah seorang ahli transenden tingkat 3 yang sangat hebat. Tetapi mendengarnya, leluhur 10.000 tulang nampak mencibir. Mendengar cibiran dari leluhur 10.000 tulang, baik Sagui maupun Mingdao, mereka berdua memandang leluhur 10.000 tulang dengan terheran-heran.
Orang ini benar-benar memiliki nada yang sangat besar. Meskipun ahli transenden tingkat 3 bukanlah keberadaan teratas di dunia bawah, tetapi sebenarnya itu sudah bisa disebut raksasa, tidak peduli apakah itu ada di tanah telantar atau di dunia bawah. Jadi, apakah kamu dapat menghubungi pria kuat di kuburan kematian? Tanya Qingchen. Ya, itu benar, kata Shagui. Shagui merasa bahwa anak di depannya ini pastilah ketakutan. Dia kembali berkata, Tuan Mingyan, dia memiliki kartu jiwa dan mengetahui hidup dan matiku. Selama aku mati, Tuan Mingyan pasti akan merasakannya. Dengan kartu jiwa, dia dapat menemukan tempat ini dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat itu, Anda pasti akan mati, kata Shagui. Pada saat ini, Shagui mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan berkata dengan bangga, Tuan Mingyai, transenden tingkat 2, kata Qingchen, matanya sedikit menyala. Qingchen belum berani memprovokasi seorang ahli transendensi tingkat 3, tetapi ahli transendensi puncak tingkat 2 itu adalah mangsa terbaik Qingchen. Ketika saatnya tiba untuk menaklukkan Shagui, kita dapat menemukan cara untuk menarik orang lain. Tentu saja Qingchen tidak terburu-buru. Kemudian Qingchen bertanya kepada Mingdao tentang asal-usul mata air laut mati ini. Mendengar pertanyaan itu, Mingdao tidak berani menyembunyikan apapun. Dia buru-buru menceritakan semua yang dia ketahui tentang asal-usul mata air laut mati. Setelah mendengar penjelasannya yang mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, Qingchen menatap air laut mati itu dan jantungnya berdebar kencang. Di antara banyak aturan membunuh ada di antara sedikit orang dengan persepsi terkuat. Selain itu, menurut apa yang telah dipelajari Dewa Hyun dan yang lainnya sebelumnya, alasan mengapa orang-orang di tanah telantar ini tidak dapat pergi adalah karena adanya penghalang laut mati. Dan mata air laut mati ini itu dapat membuat orang-orang merasakan niat membunuh yang terkandung di dalam air laut mati ini. Ia memiliki ketahanan tertentu terhadap niat membunuh dari laut mati. Tidak heran dirinya menarik begitu banyak orang untuk menginginkannya. Bagaimanapun tempat ini diselimuti oleh laut mati. Jika seseorang dapat sangat tahan terhadap niat membunuh dari laut mati, bahkan jika seseorang tidak dapat meninggalkan tempat telantar ini akan sangat bermanfaat untuk mendapatkan pijakan di sini. Menarik, kata Qingchen. Dengan gerakan di hatinya, Qingchen melangkah maju dan tiba di air mata laut mati dalam sekejap. Tuan Muda Chen, berhati-hatilah. Setelah melihat ini, ekspresi leluhur 10.000 tulang berubah dan dia bergegas melangkah maju untuk mengingatkan Qingchen. Tuan Muda Chen, niat membunuh yang terkandung di mata air laut mati ini sangatlah mengerikan. Itu dapat secara langsung mempengaruhi jiwa dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Sebelum bawahan terkikis oleh niat membunuh ini, bawahan juga merasakan kesakitan jika Anda mendekat, Tuan Chen. Saya khawatir itu akan berbahaya, kata leluhur 10.000 tulang. Ketika kekuatan mata air laut mati sebelumnya menghantamnya, bahkan jiwanya merasakan sangat kesakitan dan dia hampir tidak dapat menahannya. Meskipun sekarang dia hanyalah jiwa yang tersisa, namun dirinya masih merupakan puncak transenden tingkat 3. Oleh karena itu dia khawatir kepada Qingchen. Jika Tuan Muda Chen masuk ke dalam mata air laut mati itu dan begitu terinfeksi, maka itu akan sangat berbahaya. Tidak apa-apa, jika kamu ingin meninggalkan tempat telantar ini, kamu harus memahami kekuatan laut mati. Jika orang lain dapat memahaminya, maka aku juga bisa, kata Qingchen. Dia menyipitkan matanya. Qingchen bisa merasakan aura mengerikan yang terkandung pada mata air laut mati ini. Tetapi karena dirinya datang ke tempat telantar ini, jika dia ingin pergi, maka dia harus mengendalikan niat membunuh di mata air laut mati ini. Jika tidak, mengapa dia harus pergi? Dengan mengingat hal ini, Qingchen pun segera melangkah maju. Seluruh sosoknya benar-benar melangkah langsung ke mata air laut mati. Berdentum, mata air laut mati langsung membasuhi tubuh Qingchen, menelan Qingchen ke dalamnya dalam sekejap. Orang ini benar-benar berjalan langsung ke mata air laut mati. Apakah ini mencari kematian? Melihat Qingchen melangkah langsung ke dalam mata air laut mati, Shagui dan Mingdao tercengang. Apa maksudmu? Leluhur 10.000 tulang berubah ekspresinya dan dia langsung berteriak. Lalu Mingdao berkata dengan gemetar,
Untuk memahami niat membunuh pada mata air laut mati sebenarnya dengan mengumpulkan sebagian kecil air laut mati dan memahaminya dengan seksama, atau dengan mendekati mata air laut mati dan menggunakan niat membunuh yang keluar di saat mata air laut mati menyembur keluar untuk memahami kekuatan di dalamnya. Tetapi orang ini langsung masuk. Bukankah ini mencari kematian? Orang gila. Anak itu pikir dia siapa? Bahkan pemilik area terlarang tidak berani memasuki mata air laut mati. Jika orang ini masuk seperti itu, dia pasti akan mati, kata Ming Dao. Namun Sagui di samping nampaklah senang. Ming Dao, apa yang kamu khawatirkan tentang anak ini? Bukankah itu hal yang bagus bagi kita? Jika orang ini masuk secara seperti itu, maka orang ini pasti akan mati di mata air laut mati dan kemudian kita akan terbebas. Merasa bahwa ini berbahaya, leluhur 10.000 tulang juga nampak menjadi khawatir. Dia hanya bisa menatap mata air laut mati di depannya. Senior, jangan khawatir. Senior kakak laki-laki pasti akan baik-baik saja. Pada saat ini sebuah suara terdengar dan itu adalah gadis kecil yang tersenyum dengan mata yang tegas. Apa yang Anda ketahui sebagai seorang anak kecil? Kata 10.000 tulang. Dia meliriknya dengan wajah jelek. Ini semua salahmu membawa Tuan Muda Chen ke sini. Jika sesuatu terjadi kepada Tuan Muda Chen, aku akan bertanya kepadamu. Namun gadis kecil itu sama sekali tidak panik. Dia hanya berkata, napas kakak senior laki-laki masih ada di dalam. Pasti tidak ada yang salah. Sementara pada saat ini, di mata air laut mati, di saat Qin-Chan memasuki air laut mati, Qin-Chan segera merasakan niat membunuh yang mengerikan menyerbu ke arahnya. Niat membunuh itu seperti pedang tajam menyerbu tubuhnya dalam sekejap, kemudian turun ke lautan jiwanya. Pedang niat membunuh ini mengembun dengan gila, berubah menjadi lautan pedang niat membunuh, dan lautan pedang yang padat itu mengalir turun seperti langit yang turun. Boom! Di seluruh langit gelombang pedang pembunuh menebas jiwa Qin-Chan. Dalam sekejap, celah-celah kecil yang tak terhitung jumlahnya terkoyak di lautan jiwa Qin-Chan. Celah-celah ini menyebar dan meluas dengan cepat, membuat seluruh jiwa Qin-Chan seperti tercabik-cabik dalam sekejap. Sungguh niat membunuh yang mengerikan, kata Qin-Chan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah warna secara diam-diam. Dia akhirnya mengerti mengapa leluhur 10.000 tulang berteriak begitu keras sebelumnya. Ternyata niat membunuh yang mengerikan yang terkandung di dalam air laut mati ini benar-benar seperti pisau tajam, memotong-memotong jiwa, dan tubuhnya benar-benar seperti dipotong-potong dengan gila-gilaan. Jika bukan karena jiwa Qin-Chan sangatlah kuat, yang berasal dari alam semesta purba, dan dapat mengendalikan kekuatan membunuh yang mengerikan pada penangkarat misterius, jika itu adalah ahli kuat di dunia bawah, bahkan transenden puncak ganda, itu akan hancur dalam sekejap. Oke, ini hebat. Sejak aku menerobos, niat membunuhku tidak mengalami kemajuan selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menghadapi niat membunuh yang begitu mengerikan di dunia bawah ini. Oke, ayolah, kata Qin-Chan. Qin-Chan meraung dan menunjukkan niat bertarung, dan napas membunuh meletus dari seluruh tubuhnya. Dirinya ingin membunuh dengan menggunakan aura pembunuhnya juga. Boom! Melihat niat membunuh yang tak berujung di tubuh Qin-Chan membumbung ke langit, dia dengan gila-gilaan merangsang niat membunuh di tubuhnya, dan napas membunuh yang luas berubah menjadi cahaya pelangi ilahi yang menakjubkan, bertabrakan dengan kuat dengan napas membunuh di lautan mati. Ada suara retakan yang menusuk telinga di kehampaan, dan napas membunuh Qin-Chan ditekan oleh niat membunuh di laut mati. Tidak peduli seberapa keras Qin-Chan mendesaknya, dirinya tidak bisa menolak, tetapi malah dimusnahkan dan hancur sedikit demi sedikit. Apa? Ekspresi Qin-Chan berubah. Qin-Chan tidak bisa lebih menyadari betapa kuatnya niat membunuhnya sendiri. Tetapi sekarang dengan cara membunuh yang begitu mengerikan yang telah dirinya kuasai, dirinya bahkan tidak bisa menahan mata air laut mati ini untuk sejenak pun. Lalu bisa dibayangkan seberapa mengerikankah niat membunuh di mata air laut mati ini. Hanya saja Qin-Chan tidak peduli dengan keterkejutannya. Dalam persepsinya, kekuatan membunuh yang dilepaskannya dengan cepat menghilang. Hanya dalam sekejap itu benar-benar hancur dan menghilang tanpa jejak. Dengan suara ledakan, tanpa perlawanan dari niat membunuh Qin-Chan sendiri,
napas membunuh berubah menjadi gelombang pedang yang tak berujung lagi menghantam lautan jiwa Qinchen. Duar, lautan jiwa Qinchen terbelah menjadi selokan besar dalam sekejap. Tidak baik, kekuatan ruang, kata Qinchen, ekspresinya berubah. Dan tiba-tiba Qinchen mengaktifkan jalan ruang angkasa. Seketika napas aturan ruang angkasa yang mewakili tingkat teratas di alam semesta meresap keluar, dan lapisan cahaya ilahi ruang angkasa bertahan di sekitar tubuh Qinchen. Pada saat kritis, Qinchen langsung menampilkan tubuh ilahi ruang angkasa. Ini adalah jalan ruang angkasa dari Kaisar Miekong yang perkasa di lautan kosmik, dan itu adalah salah satu kemampuan bertahan Qinchen yang paling kuat. Dia langsung diaktifkan olehnya untuk menahan aura pembunuh ini. Namun, yang mengejutkan Qinchen adalah bahwa begitu jalan ruang angkasa yang dirinya tunjukkan terbentuk, itu langsung hancur oleh niat membunuh yang mengerikan hanya dengan satu ledakan. Apa? Pupil mata Qinchen tiba-tiba menyusut. Pada saat ini Qinchen benar-benar terkejut. Asal-usul ruang angkasanya itu adalah asal-usul Kaisar Besar Miekong dari lautan kosmik. Orang ini hampir mati bersama dengan Kaisar Agung Dunia Bawah Yao Ming waktu itu. Tetapi sekarang asal-usul ruang angkasa yang diwarisi dari Kaisar Miekong langsung dimusnahkan oleh niat membunuh yang mengerikan ini. Bisa dibayangkan seberapa mengerikan niat membunuhnya terkandung pada mata air laut mati ini. Ini jelas merupakan kekuatan yang telah mencapai tingkat Kaisar Besar, dan itu berada di atas tingkat Kaisar Besar umum, bahkan di atas tingkat Kaisar Yao Ming. Hati Qinchen langsung terguncang. Setidaknya Kaisar Yao Ming itu adalah salah satu dari 4 Kaisar Agung. Tidak dapat secara langsung memusnahkan jalan luar angkasa Kaisar Miekong. Tetapi suasana hati yang membunuh ini benar-benar berhasil. Seberapa mengerikankah ini? Memikirkan ini, alih-alih merasakan sedikit rasa takut, Qinchen malah tiba-tiba merasakan ekstasi yang muncul di hatinya. Baiklah, sangat bagus. Semakin kuat niat membunuhnya, semakin akan meningkatkanku, kata Qinchen. Dengan pemikiran ini, pada saat kritis, Qinchen tiba-tiba melepaskan aula 10 kesengsaraan. Boom! Sebuah kuil kuno gelap yang unik muncul di atas kepala Qinchen, mewakili aura gelap kekuatan Anluo Tian, beriak turun dan menyelimuti Qinchen. Namun begitu aula 10 kesengsaraan muncul, gelombang pedang yang diubah oleh suasana membunuh yang mengerikan melonjak lagi. Gelombang pedang yang padat itu seperti badai petir menebas dengan gila. Dan dengan suara ledakan itu dihancurkan oleh aula 10 kesengsaraan. Kekuatan kegelapan masih tidak dapat menghentikan suasana membunuh ini sedikit pun. Namun Qinchen sama sekali tidak panik ketika dia melihat ini, karena ini adalah sesuatu yang telah dia duga sejak lama. Bahkan kekuatan Kaisar Miekong tidak dapat menahan suasana membunuh ini. Jelas sangat sulit untuk menahan aura gelap ini sendirian, tetapi istana ke-10 kesengsaraan. Ya, itu bukan hanya kekuatan kegelapan. Boom! Begitu Qinchen menggerakkan pikirannya, dia melihat aura samar dan mendalam yang terpancar dari aula 10 kesengsaraan. Begitu aura ini muncul, perasaan yang mewakili kejahatan paling besar meresap. Itu adalah kekuatan jurang. Kekuatan jurang adalah salah satu kekuatan terkuat yang dikendalikan oleh Qinchen sekarang, dan kengeriannya jauh lebih tinggi daripada asal-usul ruang angkasa. Ketika kekuatan jurang ini muncul dalam sekejap, roh pembunuh lautan mati yang awalnya tak terkalahkan dan tak tertandingi dengan cepat menjadi gelisah seolah-olah telah bertemu dengan musuh yang kuat. Boom! Suasana membunuh yang tak terhitung jumlahnya menyapu seolah-olah mereka menjadi gila. Mereka menebas aula 10 kesengsaraan satu demi satu membuat suara gemerincing. Dan kekuatan jurang di aula 10 kesengsaraan terpotong samar, itu bergetar. Mendesis. Mata Qinchen menunjukkan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan yang dapat melawan kekuatan jurang. Meskipun kekuatan jurang yang terkandung di dalam aula 10 kesengsaraan sangatlah kecil, tapi mata air laut mati itu bukanlah sumber laut mati yang sebenarnya, tetapi juga hanya sebagian dari laut mati di tempat telantar ini. Namun sekarang suasana membunuh yang terkandung di dalam mata air laut mati itu dapat telah memotong dan mengguncang kekuatan jurang di istana 10 kesengsaraan yang langsung saja mengejutkan Qinchen. Selain terkejut, Qinchen juga sedikit gembira. Kengerian suasana membunuh ini benar-benar di luar imajinasiku. Aku harus menguasai kekuatan semacam ini, kata Qinchen. Mata Qinchen langsung menjadi sangat bertekad. Dia duduk bersila memejamkan mata
dan segera merasakan niat membunuh yang mengerikan yang terkandung di dalam mata air laut mati. Meskipun dirinya memiliki kekuatan jurang, Qin Chen tidak sepenuhnya menganggap kekuatan jurang sebagai miliknya, dan bahkan sangat takut padanya, karena jurang itu melambangkan keberadaan paling jahat di lautan kosmik. Jika Anda menyentuhnya terlalu dalam, jika Anda tidak berhati-hati, maka Anda akan jatuh ke dalamnya, menjadi budak jurang itu sendiri, dan pikiran Anda akan tercemar. Oleh karena itu, pilihan Qin Chen yang tak berdaya itu adalah mengendalikan kekuatan jurang waktu itu. Namun sekarang kekuatan laut mati dapat melawan kekuatan jurang. Alih-alih panik, tetapi Qin Chen malah dipenuhi dengan ekstasi yang tak ada habisnya. Jika dirinya bisa mengendalikannya, mungkin dirinya akan memiliki kendala kekuatan tambahan untuk melawan kekuatan jurang itu. Aku harus mengendalikan kekuatan ini, kata Qin Chen. Qin Chen kembali mendesak Aula 10 Kesengsaraan untuk melawan suasana membunuh di sini. Dan kekuatan jiwa Qin Chen juga tersebar keluar untuk segera menyadari kekuatan membunuh yang terkandung pada mata air laut mati.